Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul awalnya Anies Giri unggul 2 pion, endingnya Magnus Carlsen putar balik keadaan. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Skilling Open babak perempat final hari kedua dan match pertama yang berlangsung pada tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Belanda berperingkat 11 dunia yaitu Anies Giri menghadapi Grandmaster terbaik dunia saat ini yaitu Magnus Carlsen. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Magnus Carlsen menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2862 menghadapi Anies Giri yang menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2764. Giri memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas Magnus dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan Giri melakukan langkah gajah menuju C4. Ini adalah pembukaan Italia, dan balasan Magnus Carlsen selanjutnya, yaitu gajah C5, menandakan permainan ini masuk dalam pembukaan Gioco Piano. Pion C3 memungkinkan pion putih yang ada di lajur D maju sebanyak 2 langkah, dan kuda membalas dengan ke F6. Tujuannya adalah mengancam pion putih yang ada di petak E4 sekaligus berharap agar Anies Giri melakukan langkah pion menuju petak D3. Sayangnya Anies Giri melakukan langkah serangan total dengan pion menuju D4 dengan ada tempo juga mengancam gajah hitam. Dan dalam situasi yang serba ketat di petak pusat ini, maka hitam memutuskan untuk pion E pukul D4. Sebelum putih memutuskan pion C pukul D4, putih melakukan langkah pion menuju E5 dengan tempo mengancam kuda hitam. Dan uniknya, Magnus Carlsen tidak memindahkan kuda dalam situasi seperti ini, melainkan dengan melakukan langkah pion menuju D5, justru memberikan counter attack kepada gajah putih, sehingga gajah putih pindah ke petak B5 dan kuda pindah ke petak E4. Pion C pukul D4, gajah pindah ke petak B6. Kuda C3 mengajak pertukaran dengan kuda hitam, dan di sini hitam lebih memilih rokade ya. Dan balasan dari putih selanjutnya adalah gajah menuju E3. Gajah G4 memberikan pin terhadap kuda putih yang sedang melindungi menterinya, sekaligus menguasai petak diagonal H5 hingga D1. Pion H3 dengan tempo mengancam gajah hitam, dan gajah hitam tetap pada petak diagonal H5 D1 dengan pindah ke petak H5. Menteri C2 mengancam kuda sebanyak 2 kali, dan di sini kuda hitam pukul kuda putih di petak C3 dan pion pukul kuda di C3. Pion F6 mengajak pertukaran dengan pion putih, dan putih terlebih dahulu gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Pion E pukul F6 dan Magnus melakukan langkah gajah pukul kuda. Sebelum pion pukul gajah, ada langkah selipan lagi-lagi. Anies Giri melakukan langkah pion F pukul G7. Langkah selipan ini penting karena ada tempo mengancam benteng hitam, dan benteng hitam pindah ke petak F7 yang ternyata menurut analisa komputer merupakan langkah yang kurang tepat. Dalam situasi seperti ini, analisa komputer menawarkan langkah raja pukul pion. Apabila ini yang dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya akan seperti ini: pion pukul gajah, raja H8, pion F4, menteri E7, raja F1, pion C5, benteng E1, menteri D6, benteng G1, dan seterusnya.
Dan di sini ternyata Magnus Carlsen melakukan langkah benteng menuju F7. Putih membalas dengan pion pukul gajah, menteri D6, benteng G1, pion C5, mengajak pertukaran dengan pion putih di petak pusat, benteng G5, pion C pukul D4, dan pion C pukul D4. Benteng pukul pion di G7, benteng pukul benteng dengan tempo skak, raja pukul benteng, dan raja pindah ke E2. Tujuannya jelas ya, agar benteng putih nantinya bisa leluasa untuk melaju ke petak G1. Dan mengetahui hal tersebut, Magnus Carlsen melakukan langkah menteri menuju petak G6, menguasai lajur G sekaligus mengajak pertukaran dengan menteri putih. Apa balasan menteri putih di sini? Dengan menteri putih pindah ke A4, benteng D8, benteng C1, raja F7, dan gajah menuju F4. Kita lihat putih mengancam pion lemah hitam sebanyak 2 kali ya, baik dengan gajah putih maupun dengan benteng putih. Dan benteng skak di E8, gajah pindah ke E5 menutup ancaman skak, dan benteng pindah ke petak E7. Menteri B3 ada tempo mengancam pion hitam di petak D5, dan dalam situasi seperti ini dan mulai langkah ke-27 ini akan terjadi banyak kombinasi dalam permainan ini hingga akhirnya pertandingan nanti akan berakhir dengan dramatis. Di sini memanfaatkan gajah putih yang terkena pin, maka gajah hitam pukul pion yang di petak D4, menteri pukul pion skak di D5, menteri menutup di E6, menteri pukul gajah, dan menteri pukul gajah di tempo skak, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri dengan tempo skak ya, raja pindah ke D3, benteng A5. Kita lihat ini sudah permainan babak akhir. Di sini untuk sementara Anies Giri mempunyai 4 pion, sedangkan Magnus Carlsen cuma 1 pion, dan ada potensi Magnus Carlsen kehilangan 1 pion lagi. Benteng pukul pion skak di C7, raja pindah ke G6, dan benteng kembali ke C2. Kita lihat Magnus Carlsen pion tinggal 2, dan Anies Giri pion ada 4. Dalam situasi seperti ini, Magnus Carlsen bisa nantinya mengubah keadaan dengan banyak trik catur yang diterapkan. Raja F5, raja C4, benteng A3, raja B4 mendekati benteng hitam, benteng pukul pion di F3, benteng C7 mengancam kedua pion hitam. Dan inilah langkah luar biasa cerdik dari Magnus Carlsen. Ini langkah yang sangat brilian, dan ini juga dikemukakan oleh komentator Grandmaster Peter Leko yang menyebut langkah pion menuju A5 ini adalah kunci dari Magnus Carlsen dapat meraih hasil remis di laga ini. Ini pasti membuat Magnus Carlsen remis, mau bagaimanapun usaha dari Anies Giri di dalam situasi seperti ini. Raja pukul pion, benteng A3 skak, raja B4, benteng pukul pion di A2, benteng pukul pion di H7, dan di sini sangat tidak boleh bagi Magnus Carlsen untuk terburu-buru benteng pukul pion ya, karena jikalau ini dilakukan maka benteng skak di F7, dan setelah raja berpindah, jelas benteng pukul benteng dan Anies Giri akan menang mudah. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, bukan benteng pukul pion, tetapi dengan raja pindah ke petak G6, benteng pindah ke H8, dan benteng pukul pion di F2. Sebenarnya dalam situasi seperti ini, pertandingan sudah akan berakhir dengan draw. Tetapi, Anies Giri masih bersikukuh untuk melanjutkan permainan. Dengan raja C3, benteng
G5 atau benteng F5 maksudnya, Raja D4, benteng H5, benteng pukul benteng di H5, Raja pukul benteng di H5. Dan dalam situasi seperti ini sebenarnya sudah remis. Tetapi Anies Giri melakukan satu langkah yang sudah pasrah ya dengan pion menuju H4 dan Raja pukul pion di H4. Pertandingan berlangsung remis. Dan ini sangat disayangkan. Karena apa? Pada akhirnya dalam hari kedua Anies Giri meraih 4 hasil remis dengan Magnus Carlsen. Artinya Anies Giri gagal lolos ya menuju ke babak selanjutnya atau babak semifinal. Karena Anies Giri kalah 1 kali dan 3 remis dalam hari pertama. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.